Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Suara Setompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 13 itu tentang ICMP. Kita masuk pada bagian 13.1 yaitu tentang pesan ICMP. Pada 13.1.1 yaitu pesan ICMP versi 4 dan versi 6. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari berbagai jenis protokol pesan protokol internet ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Nah, meskipun IP hanya merupakan protokol yang upaya terbaik atau best effort, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lainnya. Tujuan pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP lebih andal. Nah, ICMP tersedia untuk IP versi 4 dan versi 6. ICMP versi 4 adalah protokol pengiriman pesan untuk IP versi 4 dan ICMP versi 6 menyediakan layanan yang sama untuk IP versi 6 tetapi mencakup fungsionalitas tambahan. Nah, di sini ada jenis-jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim, sangat beragam. Yang pertama ada keterjangkauan host, dan yang kedua tujuan alat atau layanan tidak dapat diakses. Yang ketiga ada waktu terlampaui. Lanjut pada 13.1.2 yaitu ketersediaan host. Nah, pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Pada gambar klik tombol di sini ada sebuah gambar tentang ICMP yang ada di topologi. Di sini ada berapa gambar ini? Dia bakalan seperti mengirim sebuah pesannya kayak yang tadi ini. Oke, lanjut pada 13.1.3 itu tentang tujuan dan layanan tidak dapat dijangkau. Nah, ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk memberi tahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Nah, berapa kode Destination Unreachable untuk ICMP versi 4 adalah sebagai berikut. 0 jaringan tidak dapat dijangkau, 1 host tidak dapat dijangkau, 2 protokol tidak dapat dijangkau, yang ketiga port tidak dapat dijangkau. Untuk IP versi 6 yaitu 0 ada rute ketujuan, yang ke-1 komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif, misalnya firewall, yang kedua di luar cakupan alamat sumber, yang ketiga alamat tidak dapat dijangkau, yang keempat port tidak dapat dijangkau. Masuk ke 13.1.4 yaitu waktu terlampaui. Pesan ICMP versi 4 atau time exchange digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena file time to live atau TTL pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Nah, untuk ICMP versi 6 juga mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IP versi 6 karena paket tersebut telah dikadaluarsa. Selanjutnya untuk 13.1.5 yaitu pesan ICMP versi 6. Pesan informasi dan kesalahan yang terdapat dalam ICMP versi 6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP versi 4. Namun ICMP versi 6 memiliki fitur baru dan fungsional yang lebih baik yang tidak ditemukan dalam ICMP versi 4. Di sini ada sebuah ilustrasi dan penjelasan tentang IC versi 6 ya pada tabel. Oke. Untuk 13.1.6 itu cuma tentang pengerjaan soal. Kita lanjut untuk 13.2. Untuk 13.2 itu tentang test ping dan test route. Yang mana untuk 13.2.1 tentang ping uji konektivitas. Pada topik ini kita telah memperkenalkan dengan alat ping dan trace route, yang mana
Ping adalah utilitas pengujian IP versi 4 dan IP versi 6 yang menggunakan pesan permintaan gema ICMP dan balasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Nah, ping memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu tersebut, ping akan memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan adanya masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Biasanya ping pertama akan mengalami batasan waktu jika resolusi, alamat atau ARP atau ND perlu dilakukan sebelum mengirimkan pemerintahan gema atau SMP. Pada 13.2.2 itu tentang ping loopback, yang mana ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP versi 4 dan versi 6 pada host lokal. Nah, respon dari 127.0.0.1 untuk IP versi 4 atau untuk IP versi 6 menunjukkan bahwa IP telah terpasang dengan benar pada host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini juga bukan indikasi bahwa alat MAX atau gateway telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk 13.2.2.3 itu tentang ping gateway default. Nah, untuk ping gateway default yaitu ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon, tetapi host lain merespon, ini dapat mengindikasikan masalah pada antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default. Di sini ada salah satu kemungkinannya adalah alamat gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain adalah antarmuka router mungkin berfungsi penuh tetapi memiliki pengamanan yang diterapkan sehingga mencegahnya proses atau menanggapi permintaan ping. Seperti pada gambar di sini melakukan permintaan gema, balasan gema seperti yang kita jelaskan tadi ya. Lanjut pada 13.2.4 itu melakukan ping ke host jarak jauh. Jika ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet, host lokal dapat melakukan ping ke host IP versi 4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, router menggunakan tabel routing IP-nya untuk meneruskan paket. Nah, jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagian besar jaringan internet dapat diverifikasi. Ping yang berhasil di seluruh jaringan internet menginformasikan komunikasi pada jaringan lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Dia bakal mengirimkan seperti pesan ya secara jarak jauh pada gambar seperti di sini. Nah, oke. Lanjut pada 13.2.5 yaitu tentang trace route menguji jalur. Nah, ping digunakan untuk menguji konektivitas antar dua host tetapi tidak memberi informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Trace route adalah utilitas menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi verifikasi dan pemecahan masalah yang penting. Nah, penggunaan trace route memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hop gagal meresponnya. Informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur tersebut atau dapat menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalasnya. Trace route menggunakan fungsi dari file TTL di IP versi 4 dan file hop limit di IP versi 6 pada header layer 3 bersamaan dengan pesan ICMP time exchange. Sini seperti kegunaan trace route ya. Dia bakal menunjukkan trace route 192.168.1.2 TTL sama yang 2. Oke, lanjut pada 13.2.6 sini tentang paket tracer memverifikasi alamat IP versi 4 dan versi 6. Ini nggak usah kita jelaskan karena ini
cuman cara pengerjaannya saja untuk pakai tracer. Untuk 13.2.7 juga begitu sama. Kita lanjut pada 13.3. Untuk 13.3 di sini pengerjaan soal atau kuis ini sudah selesai kita lakukan kemarin. Mungkin untuk penjelasan 13.3 13 untuk modul 13 cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.